welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? Are you still enjoying the moment di saat Chelsea mengalahkan West Ham kemarin? Ya, finally ya teman-teman. CBC kemarin tuh menunggu ya sampai pertandingan terakhir di match kelima dari Liga Inggris ya. Dan kita mendapatkan happy result. Happy result gimana ini maksudnya? Ya, di mana Nottingham Forest itu berhasil menahan imbang Brighton di kandang Brighton dengan skor 2-2 ya. Sehingga Brighton ini maupun Nottingham Forest itu hanya mendapat tambahan 1 poin. Tidak akan menggeser Chelsea dari posisi kelima di klasemen sementara ya. Karena kita bisa lihat ya, di mana baik Brighton maupun Nottingham Forest ini sama-sama sebelumnya itu mengkoleksi 8 poin. Karena mengalami seri, mereka hanya mendapat tambahan 1 poin ya, masing-masing ya. Dan bila salah satu dari mereka itu menang, maka mereka itu akan mendapatkan 11 poin ya. Jadi CBC itu pada saat menonton pertengahan babak kedua, saat Nottingham Forest mencetak gol kedua atau penyeimbang, CBC itu ikut happy teman-teman. Dan setelah itu berharap tidak ada lagi serangan antar kedua klub. Dan CBC itu terkejut pada saat menyaksikan pertandingan tersebut. Di mana ada idola kalian ya, para fans Chelsea, yang CBC lihat di pertandingan Brighton melawan Nottingham Forest. Ya, siapa dia? Nih, orangnya. Ya, gimana? Kurang jelas lagi? Oke, CBC puter dulu angle-nya ya. Ya, orang itu adalah Anthony Taylor. Ya, seperti yang CBC bilang 2 atau 3 episode yang lalu ya. Anthony Taylor ini menjadi wasit keempat atau fourth official ya. Dan ternyata itu CBC nemu dia di match ini dan jadi wasit keempat. Da- Dan di mana itu tetap menjadi bencana bagi kedua tim. Di mana ada 1 kartu merah untuk pelatih Brighton dan 2 kartu merah untuk pelatih Nottingham Forest. Kalau nggak salah Nuno Espirito ya, dulu melatih di Wolves. Dan juga Morgan Gibbs White ya. Anthony. Dan satu match lainnya ya yang CBC tunggu-tunggu adalah match antara Manchester City melawan Arsenal, di mana syukurlah ya kita patut bersyukur itu berakhir imbang 2-2, di mana John Stones itu berhasil memaksakan hasil imbang ya setelah gol yang dicetaknya di menit ke 90 + 8 ya, sehingga membuat tidak adanya tambahan poin yang signifikan yang didapat oleh Man City ataupun Arsenal, sehingga jarak antara Chelsea dengan puncak klasemen yaitu Manchester City dan juga Liverpool itu berjarak hanya 3 poin ya. Di mana Manchester City ini 13 poin dan Chelsea 10 poin, sedangkan Arsenal itu di mendapatkan 11 poin ya teman-teman. Di mana sebelumnya pada babak pertama Chelsea itu sempat peringkat kedua ya. Ya kan? CBC sempat post ya kemarin di YouTube ya. Namun berkat kemenangan Liverpool 3-0 atas Bournemouth dan juga Aston Villa yang juga menang atas Wolves 3-1 ya, maka otomatis Chelsea ini tergeser ke posisi kelima setelah Arsenal itu memastikan tambahan 1 poin atas hasil seri yang mereka saat bertandang ke Manchester City, sehingga Arsenal naik ke peringkat keempat. Yes, we are so close guys. Yaitu selisih 3 poin saja ya. Itu achievable ya. Yang dimana mengingat 2 match ke depannya itu Chelsea akan menjamu Brighton dan minggu depannya lagi itu Chelsea akan menjamu Nottingham Forest ya. Jadi tidak menutup kemungkinan 4 tim di atas kita itu bisa saja terpleset di 2 match ke depan. Dan CBC yakin dengan penampilan apik ya yang bisa diimplementasikan
di setiap match ke depan, maka jangan heran Chelsea itu bisa berangkat bisa di peringkat satu ya teman-teman. Amin. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut CBC mau ingetin, mohon bantuannya ya dan supportnya untuk klik tombol like dulu. Dan yang belum subscribe atau teman-teman yang baru di sini dapat klik tombol subscribe juga ya teman-teman. Karena like dan subscribe itu gratis. Like dan teman-teman itu dapat membantu channel CBC ini untuk dapat lebih berkembang, lebih baik lagi ya tentu saja. Ya, setelah review match kemarin West Ham melawan Chelsea, ya di episode ke-60 di kali ini, ya, seperti biasa CBC ini membawa oleh-oleh dari pertandingan West Ham lawan Chelsea kemarin. Ya, kita langsung saja mulai dari atas ya. Bukan pelatih, di atasnya lagi. Ya, our owners ya teman-teman. Oke, dikutip dari Robert O'Connor di independent.uk, pemilik Chelsea Todd Boehly dan Eghbali mengkesampingkan pertikaian mereka mengenai kepemilikan klub untuk mengunjungi Enzo Maresca dan para pemainnya setelah kemenangan 3-0 atas West Ham. Karena pelatih kepala tersebut menegaskan bahwa kedua pria itu bahagia dengan kemenangan telak yang penuh gaya dan energi. Keduanya mengucapkan selamat kepada tim di dalam ruang ganti di Stadion London setelah 2 gol dari Nicholas Jackson dan 1 gol dari Cole Palmer itu membawa The Blues meraih 3 poin melawan tim West Ham. Ya, bagi Maresca sendiri ini adalah kemenangan ketiga dalam 5 pertandingan Liga Primer Liga Inggris sejak dia menangani Chelsea setelah mencetak 10 gol dalam 3 pertandingan tandang mereka ya. Luar biasa ya. Next, dikutip dari Chelsea Football Club, manajer pertama sejak September 2016 di mana memenangkan semua pertandingan tandang pertamanya, Enzo Maresca. Ya, kita semua tahu ya bahwa tandang pertama kita itu menang melawan Wolves 6-2, kemudian tandang kedua tim kita itu ugly win 1-0 atas Bournemouth dan kemarin kita juga menang 3-0 saat bertandang ke West Ham ya. Oke, next dikutip dari Absolute Chelsea. Official, Enzo Maresca telah menjadi manajer pertama sejak Pep Guardiola di 2016 dengan memenangkan 3 match tandang pertama di Premier League. Wow, what's an achievement ya for Enzo Maresca. Well done, Senior Maresca. Ya, di bawah Enzo Maresca ini permainan Chelsea itu lebih terpola ya. Dan luar biasanya para pemain ini seperti terus menunjukkan progresnya ya, terutama Enzo dan Caicedo, luar biasa ya. Jadi teman-teman di mana kita itu dulu berpandangan ya, bahwa mereka ini tidak bisa main bersama, main bareng gitu loh. Seperti Lampard dan juga Steven Gerrard ya. Tapi kali ini kedua pemain tersebut itu membuktikan sebaliknya teman-teman. Bahwa dengan hal yang luar biasa ya, bahwa Enzo dan juga dengan kualitas one time passingnya ya, yang kita sudah bahas kemarin di review yang sangat luar biasa dan terjadi beberapa kali. Kemudian Caicedo yang menjadi the beast ya. Kemarin itu sungguh benar-benar terlihat eh, chemistry di antara mereka itu terbangun dengan baik. Tentu saja kita jangan lupa ada inverted left back kita yang sangat tampil luar biasa yaitu Marc Cucurella ya. Kemudian double pivot kita ini selain yang terbagus di dunia, tapi juga menjadi pemain termahal pivot di dunia ya. Dan thanks God to Enzo Maresca. Dia dapat melihat dan menggabungkan chemistry antara keduanya untuk mengembangkan potensi dari masing-masing individu ini ya. Kita berharap para pemain itu tetap keep
on fire ya dan keep it up. Ya. Kalaupun ada yang underperform atau drop ya, maka yang ada di bench ya kita berharap siap memberikan performance yang excellent dan memberikan jawaban yang bagus pada saat dia diturunkan ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke preview match Chelsea melawan Barrow yang dimana itu akan berlangsung besok teman-teman. Besok lusa ya, alias Rabu dini hari, tanggal 25 September jam 1.45 waktu Indonesia bagian Barat dengan jadwal yang padat ya. Kita ini sedang berjuang di 4 kompetisi di musim ini ya. Di mana tentu prioritas kita itu adalah di Liga Inggris, di mana minggu depan di hari Minggu kita akan menghadapi dari Brighton. Dan The Blues juga bermain di Conference League ya teman-teman di minggu depan melawan Gent pada hari Jumat dini hari tanggal 4 Oktober. Sehingga baik pertandingan Conference League itu ataupun Carabao Cup nanti itu melawan Barrow ya, maka kemungkinan besar kita akan melihat Enzo Maresca ini akan melakukan perubahan besar-besaran ya dalam menyusun atau menurunkan pemain. Kalau tidak salah, Chelsea belum memenangkan Carabao Cup sejak 2015 ya. Karena mengalami kalah di 3 final pada saat itu, termasuk di puncaknya di bulan Februari kemarin ketika kita dipermalukan di Wembley oleh para tim muda dari Liverpool ya. Aduh. Sedangkan baru sendiri ya, itu pencapaiannya di putaran ketiga ini adalah pertama kalinya ya teman-teman. Di dalam kalau nggak salah setengah abad ya sebelum pada akhirnya mereka itu menjalaninya lagi kali ini saat bertandang ke Stamford Bridge. Dan kondisi saat ini kita bisa lihat Borough itu ada di eh, puncak klasmen di League 2 dengan 16 poin dari 7 pertandingan, di mana keberhasilannya lolos ke putaran ketiga ini berkat kemenangan mereka atas Port Vale dan juga Derby County. Sedangkan pemain yang patut diwaspadai oleh kita itu dan menjadi pemain kunci dari Barrow itu adalah Sam Foley ya. Di mana ini adalah pemain senior dari Barrow yang berposisi di midfielder. Oke, karena itu kemungkinan besar Maresca ini akan melakukan 11 perubahan pemain untuk pertandingan kali ini ya. Mengingat ukuran skuad kita dan juga tingkat lawan yang dihadapi. Adapun di sisi pemain yang cedera dari Chelsea itu masih ada Reece James ya. Seperti yang CBC update kemarin eh, tidak akan kembali sayang sekali dalam waktu yang dekat ya. Akan tetapi sepertinya Romeo Lavia dan juga Malo Gusto teman-teman ini sudah kembali dekat eh, comebacknya di lapangan dan mereka berdua dapat saja turun ya apabila mereka berdua ini bisa lolos uji kebugarannya. Kita berharap saja mereka dapat melalui tes kebugaran dengan baik dan bisa mendapat kesempatan turun untuk mendapatkan menit bermain di kali ini. Oke, Chelsea sendiri di Stamford Bridge itu tidak terkalahkan ya teman-teman. Dalam 11 dari 12 laga terakhir mereka, di mana berhasil membungkus 9 kemenangan dan juga 2 seri sejak akhir Februari yang lalu ya. Di masa-masa kebangkitan kita under Pochettino. Aduh, harus menyinggung nama itu lagi. Jadi pada saat kita kalah juga di final dengan Liverpool, pemain muda dari Liverpool tuh tadi CBC udah mau ngomong juga ya, under Pochettino ya. Tapi it's okay lah ya. We appreciate Pochettino ya. Oke, kita masuk ke prediksi line up ya. Karena setelah melawan Barrow 3 hari kemudian ini kita akan menghadapi Brighton, maka sudah pasti ya
Pemain yang akan diturunkan itu adalah pemain yang kita kangenin, alias yang jarang terlihat ya teman-teman. Oke, di goalkeeper itu adalah Jorgensen dan di right center back itu adalah Disasi dan central center defender itu ada Tosin dan left center defender itu ada Badiashile. Sedangkan Viega ini akan bermain inverted left back menggantikan peran dari Cucurella yang kemarin bermain luar biasa. Dan di midfielder akan memainkan double pivot antara Cassidy dan juga Dewsbury Hall. Sedangkan di attacking mid itu ada Joe Felix, di winger sebelah kanan itu ada Neto, dan di winger sebelah kiri ada Mudryk, dan di strikernya adalah Nkunku. Sedangkan di bangku cadangan kemungkinan ada Gusto, kita akan lihat bersama Lavia yang baru saja pulih dari cedera. Ada juga Ben Chilwell yang baru saja dipanggil kembali ke tim utama dari Enzo Maresca. Dan ada juga Kearney Chukwuemeka ya yang tidak pernah kelihatan ya teman-teman. Kemudian untuk deretan pemain mudanya ada Mark Yu, kemudian David Washington, Achempong dan juga Tarik George. Ya, jadi itulah kira-kira ya pemain yang akan turun dan yang ada di bench untuk match Carabao Cup kali ini, di mana tim B dari Chelsea ini juga akan bermain di Conference League minggu depan lagi nanti melawan Gen. Jadi kurang lebih ya komposisinya itu akan sama karena jadwal yang sangat padat di 4 pertandingan ke depan ya sebelum break internasional nanti. Kita akan menyaksikan Mudryk apakah masih bertaji, mengingat kemungkinan ini adalah kesempatan terakhir buat dia untuk perform dengan kembali turunnya dia ya di match kali ini kembali untuk dipercaya ya. Nanti bila dia bermain bagus di Carabao Cup ya di minggu depan tidak kemungkinan dia akan turun juga di Conference League ya teman-teman. Selain itu ada kemungkinan juga di lini tengah ya. Bila tidak menurunkan KCD, maka bisa jadi di 45 menit pertama itu Caicedo akan turun, kemudian 45 menit kedua itu Lavia, sorry, ya Lavia ya, apabila dia fit ya. Tapi bisa jadi Caicedo ya, 45 menit setelahnya itu Caicedo setelah Enzo. Tapi menurut CBC itu sebaiknya tidak perlu lah ya, karena kita ini butuh tenaga fresh dari mereka untuk di hari Minggu nanti pada match di Liga Inggris melawan Brighton ya. Oke, that's all di episode ke-60 kali ini. Thank you so much for watching. Don't forget to support channel CBC ini dengan subscribe, like, dan share. Thank you so much for your support. Happy Sunday, take care, and keep the blue flag flying high. Come on, you Blues.